Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyeret banyak nama polisi baik dalam upaya pembunuhan hingga upaya menghalang-halangi proses penyidikan seakan menjadi tamparan besar bagi institusi Polri. Kasus ini disebut-sebut seperti fenomena gunung es yang menunjukkan sedikit dari segudang pekerjaan rumah internal Polri yang perlu dibenahi. Lalu bagaimana publik bisa memanfaatkan momen ini guna mendesak Polri segera bersih-bersih internal dan bagaimana pula setelah ini pengawasan Polri juga harus kita tingkatkan. Dan untuk membahas lebih dalam sudah bersama kami, pertama adalah penasehat ahli Kapolri Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki, selamat malam. Selamat malam. Baik, yang kedua adalah Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur. Pak Isnur, selamat malam. Malam, Mas Bram, Mas Kiki. Baik, saya akan ke Prof. Kiki. Prof, ini kemudian menjadi presiden besar, presiden yang tentu akan diingat tentang citra Polri begitu. Bagaimana kita sebagai publik ini memanfaatkan, mempergunakan momen ini untuk mendesak Polri bisa evaluasi dan bersih-bersih begitu, Prof. Harapannya jangan kemudian ini seperti kembang api yang sekali meletus kemudian hilang. Bagaimana, Prof? Ya, jadi ya disebut reformasi atau perubahan atau perbaikan, tetapi intinya adalah perbaikan. Perbaikan ada dua fungsi pengawasan yang dilihat. Yang pertama fungsi pengawasan eksternal. Fungsi pengawasan eksternal ini adalah terutama dari keterbukaan. Tanpa transparansi tidak akan ada fungsi pengawasan eksternal. Karena sudah terbukti sekarang Kompolnas dan yang lain-lain tidak berfungsi maksimal untuk pengawasan ini. Gitu. Itu satu. Yang kedua, secara internal ini kenapa di Propam terjadi penumpukan fungsi di Propam, fungsi ke profesi ada di situ, fungsi penyidikan ada di situ, fungsi etis ada di situ gitu. Ini menimbulkan apa yang disebut sebagai power tends to corrupt gitu. Absolute power corrupts absolutely. Nah, dengan posisi seperti ini, kedudukan Propam kan kemudian menjadi sangat kuat. Bahkan kalau Propam tidak merekomendasikan satu calon Kapolri untuk naik misalnya, dia bisa mencoret satu nama dan mencoret nama yang lain. Tetapi ini karena penumpukan fungsi-fungsi itu. Nah, ini yang harus dievaluasi. Baik. Yang kedua, fungsi pengawasan secara umum. Pengawasan ini meliputi dua hal. Pertama, kan pengawasan atas potensi penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan-kewenangan diskresional yang dimiliki khususnya dalam bidang penyidikan dan dalam bidang reserse itu tidak ada batas-batasnya karena ditentukan oleh dirinya sendiri. Ketika penjahatnya adalah pelakunya itu adalah orang yang harusnya mengawasi pengawasan ini, ya yang terjadi seperti sekarang. Itu satu. Nah, yang kedua, fungsi pengawasan pengawasan internal ini juga mencakup bukan hanya pengawasan atas fungsi-fungsi reserse dan kriminal, tetapi juga perilaku. Perilaku publik saya kira sudah muak juga dengan perilaku hedon. Perilaku sekarang kan ada asumsi kalau orang masuk polisi itu pengen kaya. Nah, ini yang harus diawasi, dibenahi, aturan-aturan seperti peraturan Kapolri tentang jenis mobil yang boleh dimiliki oleh jenjang-jenjang jabatan dan pangkat itu tidak pernah diterapkan secara efektif. Baik. Itu sudah ada aturannya. Baik, Prof. Misalnya untuk jenis mobil tertentu, pangkat setingkat Kapolres, AKBP, apa yang boleh gitu. Ya, tidak boleh yang jenis mobil mewah misalnya. Nah,
ini menyangkut perilaku yang selama ini disorot publik. Jadi Baik. pertama kewenangan, yang kedua perilaku. Baik, Prof, Itu yang kalau harus dibenahi ke depan. baik, kemudian Anda katakan penemukan fungsi propam begitu yang rasanya overpower, artinya kita perlu melakukan restrukturisasi begitu, Prof, agar kemudian wewenang pengawasan polisi ini rasanya bisa lebih menyebar merata, tidak hanya dikuasai oleh satu divisi propam saja begitu maksud Anda? Ya, sebelum ini kan tidak numpuk jadi satu. Tiga fungsi yang dimiliki oleh Propam seperti sekarang itu misalnya untuk fungsi pengawasan Paminal. Paminal itu dulu di bawah Deputi Intelijen, Deputi Intelkam, sekarang asisten Intelkam. Tapi lalu dipindahkan ke Propam, dijadikan satu gitu dengan fungsi profesi, lalu fungsi etika itu numpuk jadi satu. Nah, sebelumnya nggak seperti ini gitu. Baik. Artinya harapan kemudian restrukturisasi itu akan menyeimbangkan begitu ya wewenang dan juga kekuatan dari masing-masing. Sebelumnya itu udah bagus ya. Terutama Paminal itu di bawah Intelkam. Gitu. Ini yang salah satu kuncinya di situ. Gitu. Baik, saya akan ke Pak Isnur. Pak Isnur, kemudian YLBH ini sempat mengatakan bahwa ketika kita bicara soal kasus Sambo yang kemudian kental aroma rekayasa di awal sebelum kemudian ada desakan publik, ini Anda mengatakan bahwa tidak sekali ini saja terjadi. Jadi sebetulnya kalau kita katakan ini bukan masalah oknum, tapi sistem yang rasanya sudah mengakar begitu ya, Pak Isnur? Iya, LBH setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat dan sangat banyak temuan kami rekayasa kasus itu dilakukan di level-level Polsek, Polres, Polda, bahkan sampai level Mabes gitu. Dan itu ditemukan misalnya sampai oleh hakim di level Mahkamah Agung baru ketahuan dan dibebaskan orangnya. Jadi kita sudah sangat sering menemukan dan melaporkan. Dan tadi benar yang dibilang oleh Mas Vicky ya, Prof Vicky, kami sangat sering melaporkan ke Propam, kami sangat sering melaporkan ke Biro Wasidik. Tapi tidak ada kemudian pemberian sanksi atau keseriusan mengungkap itu gitu. Justru malah kemudian kami pernah dapat cerita Propam itu malah kemudian memeras lagi kepada aparat yang diperiksa. Jadi Kapolseknya datang kepada kami minta maaf untuk dihentikan laporan. Kenapa? Karena dia sudah habis-habisan uang untuk nyetor gitu. Itu yang pernah kami dapat cerita dari pada kepolisian yang dilaporkan oleh Propam. Tapi itu kan bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah sanksi yang tegas buat aparat yang melakukan pelanggaran gitu. Dan kalau misalnya ada kepolisian yang melakukan tindak pidana ya, misalnya gini, ketika dalam penyidikan dia menyiksa habis-habisan, ada banyak kasus berpikir sampai meninggal tahanannya. Jadi kayak salah diduga soal gantung diri. Kasus Junjung itu kepolisian cuma dapat sanksi etik doang, tidak dipidana. Padahal harusnya kalau orang sampai membunuh orang dalam pemeriksaan, menyiksa orang itu kan pidana. Harusnya berikan sanksi yang tegas. Jadi bukan hanya pengawasannya tapi juga sanksinya. Sanksinya harus tegas ya. Sekarang publik bisa melihat contoh bagaimana beberapa polisi walaupun levelnya brigjen gitu ya, dia melakukan kesalahan tapi juga ditarik ke pidana. Nah harusnya tindakan yang sama dilakukan kepada kesalahan-kesalahan yang lain juga. Nah tapi saya melihat gini, ada juga soal kultur, Prof Vicky. Saya nggak tahu misalnya gini, sering terucap, ya kan belum apa-apa kekerasan segini, dalam pelatihan juga saya diginiin. Jadi kira-kira pertanyaannya apakah juga kultur kekerasan ini terjadi di mana-mana, mulai dari sistem pendidikan. Dari mulai pendidikan apakah ada kekerasan gitu? Apakah ada tanda kutip, kalau dalam kepolisian kan anak buah itu bisa menolak perintah yang melanggar hukum dan dilindungi oleh hukum ya. Nah kultur bawahan yang bisa menolak atasan itu juga belum hidup. Jadi masih seperti di masa di bawah ABRI gitu. Atasan perintah apapun langsung dilakukan. Nah harusnya aparat kepolisian harus kritis kepada atasan yang melanggar hukum dan dibangun sistem. Dia bisa melapor ke yang lebih tinggi dan yang melanggar hukum ini ditindak. Gitu. Baik, Mas Isnur. Satu lagi Mas Bram. Ya. Eksternal harapan saya juga Mas Kiki, ini juga diakomodir lebih kuat peran ombudsman dan Komnas HAM. Jadi pengawas eksternal bukan hanya Kompolnas, tapi ombudsman juga sebagai pengawas pelayanan publik dan juga Komnas HAM yang selama ini juga banyak pengaduan tentang kepolisian. Bagaimana rekomendasi mereka itu lebih didengarkan oleh Kapolri.
lebih diterima dan berdampak pada pemberian sanksi atau penghukuman kepada aparat yang melanggar. Demikian. Baik, Mas Isnur, tapi ketika tadi Prof. Kiki juga menyebutkan bahwa rasanya Divpropam hari ini cukup overpower, begitu bagaimana Anda melihat ada wacana misalkan kita membagi merestrukturisasi pengawasan internal Polri itu tidak hanya di satu divisi saja begitu. Bagaimana Anda melihatnya misalkan Anda kaitkan dengan berbagai kasus hukum di daerah yang kemudian dibantu ditangani oleh YLBHI, Mas Isnur? Ya, itu bisa jadi ya. Saya belum menemukan rekomendasi lain terkait propam, tapi saya mengalami perbedaan sikap memang. Zaman dulu itu tanda kutip ya, tidak lebih mereka merasa superpower gitu, tidak bisa saling menutupi satu sama lain. Kalau sekarang memang dalam menutupi itu lebih terkoordinir gitu. Ketika ada laporan-laporan tuh lebih terkoordinir, lebih sulit memang tembusnya. Baik. Saya nggak tahu apakah pengalaman dulu mungkin perlu dikaji lagi gitu ya, pemisahan antara paminal, pidana, penyidikan dan juga etik gitu. Tapi saya ingin mendorong gini bahwa masalah reformasi yang kita sekarang lihat ini tidak sesederhana hanya di propam saja, Mas Bram. Tadi Mas Kiki saya pengen bilang Prof. Kiki banyak rekomendasinya, tapi masalah besar lain juga banyak kira-kira. Salah satunya yang Anda maksud perspektif keamanan tadi ya? Iya, tapi propam itu juga masalah. Tapi misalnya di masalah reserse, itu kan ada masalah, di mana misalnya kewenangan kepolisian teramat besar jika dibandingkan di negara lain. Standar-standar konvensi internasional itu belum diterapkan. Penahanan sekian lama, berwenang menahan sendiri, sehingga si tahanan itu dalam posisi yang benar-benar nggak berdaya di depan polisi. Itu penting juga. Makanya reformasi KUHP ya, penting kita percepat juga dorongnya. Jadi perbaikannya dari berbagai sisi gitu, bukan hanya di propam saja. Baik, baik. Tapi kita coba akan fokus terkait dengan bagaimana kemudian pembenahan ini ada di dalam tubuh Polri secara keseluruhan gitu. Saya akan kembali ke Prof. Kiki. Prof, tadi disebutkan banyak kasus di lapangan ini yang ternyata soal kultur begitu, Prof. Perspektif mengamankan itu rasanya masih diremehkan beberapa oknum petugas yang menganggap bahwa cuman begitu misalkan bukan sesuatu hal yang perlu masuk dalam tindak pidana. Bagaimana Anda melihat? Ternyata bukan soal oknum saja, ini soal kultur dan banyak sistem begitu loh, Prof. Ya, jadi begini, polisi itu ada fungsi penegakan hukum dan ada fungsi Harkamtipmas, fungsi pelayanan publik untuk keamanan. Nah, selama ini yang disorot itu selalu penegakan hukum. Nah, media pun lebih suka memberitakan penangkapan narkoba, teroris atau apa gitu. Tapi bagian polisi masyarakat, Polmas, ada Binmas Noken, itu nggak menarik, tidak menjadi perhatian publik gitu. Nah, jadi salah satu reformasi yang ingin, bukan reformasi ya, perbaikan yang ingin saya dorong, kami dorong adalah menggeser lagi, jangan hanya di penegakan hukum. Tagline-nya Kapolri sekarang itu presisi. Yang pertama adalah prediktif. Harus mampu memprediksi potensi yang akan terjadi sebelum meledak. Nah, artinya apa? Artinya di fungsi pemulihan masyarakat ini, Polmasnya kuat, dekat dengan masyarakat. Pencegahan ya, Prof? Iya, kenapa? Polisi itu bukan hanya nangkep-nangkep, itu pun tadi saya ingin ingatkan Mas Ibnur ya, bahwa memang bawahan itu bisa menolak atasan kalau melanggar hukum, karena atasan polisi itu bukan komandannya gitu. Atasan polisi itu hukum. Dan ini pernah dilakukan 2 kali, Kabar Reskrim Bintang 3, Kabar Reskrim aktif ditahan, diadili di sidang dan dihukum gitu. Nah, itu yang kita mau kembalikan lagi sehingga publik melihat, oh ini bukan masalah militeristik, kenapa? Oh, Bintang 3 jadi tangkep kok. Gitu. Prof, tapi sendiri loh ya. Baik. Nah, dengan propam yang lama gitu kan. Nah, ini yang kita akan kembalikan lagi gitu.
Prof, tapi bagaimana kemudian ketika Anda katakan tadi Kapolri saat ini dengan tagline presisi itu sudah lebih meluaskan lagi pendekatan keamanan itu dengan lebih humanis begitu ya Anda maksudkan tadi. Nah, bagaimana kemudian perspektif itu ditanamkan pada anggota Polri? Percuma hari ini kita publik berbicara soal evaluasi pengawasan dari luar diperketat, tapi kemudian tidak dari dalam kita menumbuhkan kesadaran terkait dengan fungsi, tugas, dan juga pendekatan keamanan tadi, perlindungan kepada masyarakat dari Polri-nya sendiri, Prof. Seperti apa? Ada studi yang sangat menarik untuk disertasi doktornya Sambodo. Sekarang karo Rena-nya Asrena. Nah, karo Jaksra, Jiansranya Srena. Apa? Ketika masuk ke polisi, ya, rata-rata idealisme calon polisi ini yang akan dididik itu tinggi, tapi nggak terlalu tinggi karena mereka pengen kaya, pengen terhormat, pengen baik. Ketika pendidikan, mereka jadi idealis, sangat idealis. Begitu keluar mau ubah republik, mau ini, sangat idealis, bagus. Ya. Tapi begitu keluar pendidikan, masuk ke dunia realitas, maka ada reproduksi perilaku buruk dari senior-seniornya. Nah, ini dulu yang mau dipotong oleh Pak Tito dengan mengirim ke luar negeri aja. Alumni-alumni Akpol itu langsung dikirim ke luar negeri semua. Yang jadi masalah adalah bahasa Inggrisnya nggak nyampe. Baik. Tapi kalau dengan pola itu ketika kembali ke Indonesia kan akan bertemu juga dengan para senior yang sudah akan lebih lama di tingkat-tingkat manapun begitu, Polda, Polres, Polsek begitu. Dari pengalaman mereka yang ke luar negeri, yang balik ke Indonesia tidak seburuk yang counterparts-nya, baik, seburuk teman-teman kerjanya. Yang jadi masalah bagaimana kita sekolahkan mereka ini yang tinggi-tinggi ke luar negeri dengan moralitas yang lebih baik nantinya. Baik. Itu yang mimpi saya gitu. Baik. Ini tentu menjadi jalan baru yang mungkin bisa dicoba begitu ke depannya, Prof. Saya akan ke Mas Isnur lagi, Mas. Tadi Anda sudah menyebut soal bagaimana pengawasan internal ditingkatkan tidak hanya Kompolnas, karena kalau kita lihat juga Kompolnas kemarin rasanya mengakunya begitu ikut terkena prank, ikut terkena skenario Sambo begitu. Apa yang kemudian bisa didorong YLBHI, kemudian pengawasan ini kita tingkatkan lagi dari sisi eksternal Polri, Mas Isnur? Yang pertama adalah mekanisme pelibatan publik. Itu gimana caranya masukan publik itu, laporan-laporan dari publik terkait aparat kepolisian itu benar-benar transparan. Benar-benar dicek langsung oleh satuan misalnya pengawasan gitu. Sudah sejauh mana dia dilakukan pemeriksaan, cek, dan kemudian berikan sanksi kepada yang melanggar itu dengan baik ya. Karena seringkali kita buat laporan tapi kita nggak tahu kemana itu hasilnya laporan. Banyak sekali laporan dari kita itu. Yang kedua, rekomendasi kajian. Sangat banyak kajian dari berbagai lembaga, dari kampus, dari manapun itu terkait perbaikan kepolisian. Sejauh mana juga ini diserap oleh kepolisian. Karena itu adalah sumber daya yang selama ini memberikan fokus ya pengkajian-pengkajian itu sebagaimana diterapkannya. Yang ketiga tentu kajian-kajian kelembagaan. Ombudsman itu sangat banyak kasih rekomendasi itu. Baik rekomendasi per kasus, rekomendasi per tema, per lembaga, per tahun sangat banyak. Jadi cukup banyak rekomendasi yang penting itu bisa diadopsi, dikumpulkan dengan sangat baik, dipetakan ulang, dan kemudian diserap dengan maksimal dan diaplikasikan ke dalam. Nah, soal struktur juga perlu perbaikan. Ada banyak kajian, misalnya tadi Pak Kiki cerita soal bagaimana pemecahan propam. Itu menjadi menarik ya. Termasuk saya juga gini, di satuan mana lagi yang kita perlu cek lagi yang lainnya. Itu juga mungkin bisa diperbaiki ya kira-kira. Seperti itu, Mas. Baik, artinya menurut Anda ini juga menjadi momen penting ya. Kita tidak hanya kemudian fokus pada propam saja, satu divisi saja, tapi melihat lagi bagaimana kemudian apakah ideal begitu ya struktur yang sudah ada saat ini begitu. Ya, gini, kalau mungkin dalam keseharian kita harus berhusnuzon ya, kira-kira gitu ya, Mas Kiki, kepada orang. Tapi dalam petugas kepolisian kita sekarang harus suuzon. Dalam setiap tindak kita harus benar-benar curiga, ini ada nggak sesuatu di belakangnya. Kita harus mengubah paradigma. Dengan demikian kita punya pengawasan yang menjadi lebih tajam, lebih peka lagi. Gitu. Kalau ada pemeriksaan, maka sejak awal kita sudah punya kecurigaan. Ini ada potensi penyimpangan yang kuat nih.
Nah, itu kira-kira. Kalau kemudian kita harus melakukan pengawasan yang ketat, maka dengan demikian semua akan diawasi dengan baik. Baik. Itu sebuah rekomendasi begitu. Nah, Prof. Kiki terakhir begitu singkat saja bagaimana kemudian sekali lagi kita memanfaatkan menggunakan momen ini untuk bersih-bersih untuk kembali meningkatkan pengawasan kita terhadap Polri. Harapannya tentu adalah Polri yang lebih baik ke depan karena ini kemudian menjadi lembaga negara yang paling tidak pada April lalu kalau tidak salah menjadi 3 lembaga paling dipercaya masyarakat begitu, Prof. Singkat saja, Prof. Jadi begini, selama ini kritik terhadap polisi adalah, wah polisi ini terlalu kuat, terlalu berwenang untuk apa saja gitu ya. Kalau dulu ABRI itu dwifungsi, sekarang multifungsi kayak gitu. Saya melihatnya terbalik gitu. Polisi ini sangat lemah sekarang ini. Jangankan menghadapi institusi lain atau menghadapi apa. Menghadapi sosmed anak-anak aja jebol kok. Baik. Jadi lemah sekali gitu loh. Sehingga mari kita perkuat, mumpung ada kekuatan publik sekarang ini, kita benahi, kita ajak membenahi. Dan Kapolrinya ini sangat reseptif terhadap ide-ide. Saya tidak pernah melihat di seluruh dunia ada Kapolri yang membuat, ada kepala kepolisian, yang membuat perlombaan lomba orasi demonstrasi di Polda, di Polres, dengan mic besar-besar, Kapoldanya dimaki-maki, Kapolrinya dimaki-maki gitu. Dikasih makan Baik, lagi, Prof. yang menang dikasih duit lagi. Baik, Prof. Nah, mari tradisi ini jangan dirusak hanya karena ada satu tikus di pasar ini. Jangan pasarnya dibakar gitu. Baik, harapannya tentu kita akan kawal bersama, bukan kemudian kita menjadikan satu kasus mengeneralisir semua institusi Polri, tapi harapannya tentu adalah niat baik ini bisa membenahi institusi penegak hukum di negeri ini. Terima kasih atas waktu Anda, Prof. Kiki Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri, dan juga Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Salam sehat selalu.